Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi perkembangan terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024 ini, yaitu tenaga honorer pasti diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP, tapi hanya untuk 4 kategori usia dan masa kerja ini. Untuk selanjutnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K dan akan mendapatkan NIP. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K dan mendapatkan NIP. Alasannya, pemerintah memiliki kualifikasi tersendiri. Kualifikasi yang dimaksud adalah mengangkat tenaga honorer yang masuk atau yang di dalam database BKN yang bisa diangkat menjadi P3K. Pengangkatan tenaga honorer ini dipastikan akan rampung paling lambat pada Desember 2024 atau Desember 2024 sebelumnya dan akan dilaksanakan melalui CASN 2024. Perlu diketahui bahwasannya pengangkatan tenaga honorer ini akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Ada 2 kategori tenaga honorer yang diprioritaskan pemerintah untuk diangkat menjadi P3K, yaitu THK2 dan tenaga honorer. Meski demikian, ada 4 kategori usia dan masa kerja yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer, yaitu yang pertama, tenaga honorer harus berusia 46 tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun secara terus-menerus tanpa putus. Kemudian yang kedua yaitu tenaga honorer harus berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 10 tahun hingga kurang dari 20 tahun secara terus-menerus tanpa putus. Kemudian yang ketiga, tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dan masa kerja minimal 5 tahun dan kurang dari 10 tahun secara terus-menerus tanpa putus. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tenaga honorer harus berusia 35 tahun dan masa kerja minimal 1 tahun dan kurang dari 5 tahun secara terus-menerus tanpa putus. Peraturan ini tertuang dalam PP nomor 48 tahun 2005 dan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K khususnya untuk tenaga honorer beberapa bidang di bawah ini. Yang pertama yaitu
tenaga honorer yang bekerja di bidang guru atau tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu tenaga honorer di bidang kesehatan di unit pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, penyuluh di bidang pertanian. Selanjutnya, tenaga honorer di bidang perikanan dan peternakan. Kemudian tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.